kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali firman Tuhan menyapa kita pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 yang tertulis dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di bagasan bahasa Batak di Dokon, alai na diaw maing siya na sinirohan di Batado, umbahen na dapot, jaladang na magopoa sinirohanan na tuawi, ay gumudang do na hulahon siya na sida saluhutna, alai dada au tahe asinirohani di Bata na tuau ido ima saatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepintas kalau kita menyimak nats ini, Paulus hendak menyatakan tentang dirinya, tentang kehebatannya, dan tentang apa yang telah dia lakukan. Namun sesungguhnya kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya, tidaklah demikian. Justru dia hendak menekankan tentang kasih karunia Allah yang harus dimaknai, dipakai, dipergunakan baik di dalam hidupnya maupun di dalam hidup orang yang percaya. Karena itu di dalam ayat 9 oleh Paulus disebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 9 itu, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kalau kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Paulus itu justru menunjukkan tentang kerendahan hatinya. Meski dengan banyaknya prestasi yang dia lakukan, yang dia kerjakan di dalam pemberitaan Injil, tetapi hal itu tidak membuat dia menjadi pongah atau menjadi sombong. Tetapi justru oleh karena dia memahami dengan baik apa itu kasih karunia yang dianugerahkan oleh Kristus kepada dia. Oleh Paulus dalam kehidupannya adalah sesuatu yang menurut pikiran seorang Paulus, sesuatu yang tidak pernah terduga dan terpikirkan seorang Rasul Paulus, bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah kejahatan dan kebenciannya terhadap orang yang percaya, dan bagaimana dia justru dipakai oleh Tuhan, kasih karunia yang tidak pernah terpikirkan dan yang sangat mahal yang dianugerahkan oleh Kristus kepada dia. Oleh karena Paulus memahami, mengerti dengan baik apa itu kasih karunia dalam hidupnya, maka dia justru memakai waktunya dengan seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Dengan apa? Dengan menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul, yaitu memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, dan segudang tantangan, rintangan yang dia alami, dihadapi, tidak membuat dia menjadi surut. Dia memahami dengan baik kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan, dan dia mempergunakannya dengan sebaik mungkin pula. Oleh karena itu, bagaimana kita dalam kehidupan kita ketika Tuhan menghantarkan kita dari tahun 2021 sampai dengan 2022, itu adalah merupakan juga bagian dari kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita seorang yang percaya.
Bagaimana supaya tahun 2022 itu tidak berlalu dengan sia-sia, sama seperti halnya penghayatan seorang Paulus tentang kasih karunia yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya dan juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh meneladani Paulus seperti yang disebutkan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bagaimana kita boleh bekerja lebih keras? Bagaimana kita boleh berbuat hal yang baik sebanyak mungkin seperti yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita melakukan kebaikan, memaksimalkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, dan segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk melakukan segala kehendak-Nya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita agar tidak menyia-nyiakan waktu kita hanya dengan duduk-duduk, hanya dengan bersantai ria, hanya dengan bermalas-malasan, tetapi sebaliknya kita mau, kita ingin, kita rindu untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan itu kepada kita, siapapun kita, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Teruslah berkarya dan teruslah bekerja, tetapi hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.